被吊在这里的人是你，真正不知死活。 Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 278 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah menyelesaikan urusannya, Meng Tianzeng terlihat kembali memasuki ruangan perbatasan kekaisaran dan membawa jiwa Cifu di tengah-tengah keramaian tersebut, sehingga membuat semua orang merasa kagum atas kemampuan tetua agung mengusir mundur domain asing. Tanpa banyak bicara, Meng Tianzeng segera mempersembahkan garis keturunan Raja Abadi kepada sang leluhur. Hal itu dia lakukan sebagai tanda penghormatan untuk jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Di tengah-tengah situasi tersebut, Nenek Jin mengatakan, meskipun Raja Abadi mampu menyeberangi langit dan menghancurkan perbatasan kekaisaran, tapi dengan satu nyawa Huang, hal ini sudahlah cukup untuk menukar 500 tahun kedamaian hanya demi ketenangan 9 langit dan 10 bumi. Bahkan meski tetua agung memiliki kekuatan luar biasa hebat, namun fondasinya terluka parah dan kemungkinan mengalami kemunduran dalam kultivasi. Dengan adanya alasan tersebut, Nenek Jin beranggapan selama Meng Tianzeng kembali melakukan pelatihan tertutup, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi ahli kuat Supreme Being domain asing. Oleh sebab itu, Nenek Jin lantas mengusulkan untuk meminta bantuan para makhluk hidup dari dunia luar, bahkan rela menanggung cacian sepanjang masa hanya demi melindungi penduduk 9 langit dan 10 bumi. Saran barusan justru memancing amarah Meng Tianzeng. Pasalnya Nenek Jin bisa-bisanya mengorbankan Huang hanya demi kepentingan pribadi. Meski sang nenek mengelak ucapan tersebut dan mengatakan kontribusi keluarga Jin lebih tinggi daripada Huang, namun Meng Tianzeng memberikan sebuah fakta yang sesungguhnya, di mana keluarga Jin belum pernah menorehkan jasa apapun selama perang dan justru mengklaim jasa Huang sebagai milik pribadi, sehingga Meng Tianzeng menegaskan jika Nenek Jin sudah mengkhianati jasa pahlawan serta menyakiti hati semua orang di perbatasan kekaisaran. Meskipun di momen ini, Nenek Jin menggunakan pusaka tertinggi keluarganya untuk menahan serangan Meng Tianzeng, tapi sayangnya hal itu percuma saja, di mana tetua agung dengan mudah menghancurkan tongkat emas tersebut, bahkan kembali mengeluarkan semua unek-unek di hadapan semua orang. Selain King Shihao adalah satu-satunya orang yang berhasil menempuh jalan tubuh sebagai benih abadi, jalan dao surgawi yang ditempuh belum pernah dilewati master kuat sebelumnya. Bahkan Shihao juga tidak pelit ilmu untuk dibagikan kepada murid lain. Tapi kenapa Nenek Jin mengusir Shihao dari kota kekaisaran? Dengan alasan tersebutlah, Meng Tianzeng tanpa ragu memberikan pukulan hangat untuk Nenek Jin. Tepat di saat Meng Tianzeng sudah tidak lagi bisa menahan diri, serta mencurigai Nenek Jin adalah pengkhianat di dalam perbatasan kekaisaran dan menjatuhkan hukuman di kurungan selama ratusan tahun, leluhur keluarga Wang alias Wang Changsheng tiba-tiba saja muncul di lokasi tersebut
dan mencoba untuk menenangkan suasana. Tapi sayangnya dengan sikap tegas Meng Tianzeng, dia justru meminta Wang Changsheng tidak ikut campur dalam urusan perbatasan kekaisaran. Tidak lagi bisa meredakan amarah tetua agung, bahkan sikapnya jauh lebih tegas daripada sebelumnya. Wang Changsheng hanya bisa terdiam setelah Meng Tianzeng memerintahkan para tetua untuk membawa nenek Jin ke altar untuk diinterogasi. Secara bersama dengan hal itu, King Yi dan kedua rekannya terlihat menghampiri tetua agung dan meminta izin untuk keluar kota mencari bantuan di seluruh penjuru dunia, sehingga bisa membuka harapan untuk mengatasi urusan tersebut. Di sisi lain, King Si Hao justru memasuki pintu alam abadi domain asing, di mana setelah dia melewati gerbang tersebut, maka bisa dipastikan Si Hao tidak lagi memiliki peluang kembali ke kota kelahirannya. Sehingga dengan raut wajah kepedihan, Si Hao mengucapkan selamat tinggal untuk semua orang yang selama ini berada di sisinya. Dalam waktu yang cukup singkat, setelah King Si Hao melihat pohon dunia yang merupakan simbol dari hukum Dao yang lengkap dan sempurna, para penjaga di tempat ini lantas membawanya ke salah satu kota penjara air hitam. Nah, dikarenakan leluhur kuno sedang menerima undangan Raja Makam, serta mereka juga belum mendapatkan perintah untuk menangani Huang, seorang bawahan meminta kepala penjara hitam untuk membiarkannya tetap hidup. Pasca kepergian bawahan domain asing dan melihat Si Hao hanya terdiam, Lao Tao justru menceritakan kisah masa lalu kakek tua di samping Si Hao, di mana sang kakek dulunya merupakan tokoh pemimpin di antara para budak sembilan langit, bahkan hampir mendominasi di alam mereka selama satu generasi. Tapi sayangnya, petinggi besar tidak suka dengan orang yang banyak bicara, sehingga membuatnya dibuang ke dalam penjara hitam untuk mendapatkan didikan, serta memperlihatkan semua kenangannya di masa lalu. Nah, di momen ini, kita mendapatkan sebuah fakta menarik ya guys ya, di mana ternyata kakek tua ini dulunya pernah bekerja sama dengan orang-orang pilihan untuk pergi meninggalkan penjara hitam. Namun karena Lao Tao sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun, bahkan sang kakek menunjukkan perlawanan, kepala penjara lantas memberinya sedikit pelajaran dan membiarkan jasadnya membusuk secara perlahan di tempat ini. Secara bersamaan dengan fakta barusan, kepala penjara terlihat mengeluarkan cairan hujan air hitam untuk menyiksa King Si Hao di dalam penjara. Meski dikatakan cairan hujan air hitam mengandung kekuatan penghancur yang sulit dihilangkan, namun seiring berjalannya waktu, di bawah tekanan cairan hujan air hitam, hal itu tanpa terduga membuat Si Hao mendapatkan pencerahan untuk membangun kembali tubuh sejati dan menciptakan sebuah reinkarnasi Dao Agung. Dengan kata lain, aturan langit dan bumi di alam abadi tidak berpengaruh kepada jalan kultivasinya dan justru memperkuat semua teknik Si Hao. Fakta barusan jelas mengejutkan King Si Hao. Pasalnya meski di 9 langit dan 10 bumi, jiwanya telah mencapai puncak tertinggi. Namun di bawah tempaan berulang kali Dao Agung yang memiliki kesempurnaan, King Si Hao bisa merasakan tubuh sejatinya benar-benar mampu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sehingga dia lantas memanfaatkan peluang ini untuk menyempurnakan transformasi tubuh. Selama 2 hari penuh melewati beberapa kali penempaan dan pemurnian ulang, Si Hao menyadari satu hal. Jika dia bisa menguasai Dao Agung di alam abadi sebagai milik pribadi, kemungkinan besar dirinya dapat mendominasi di wilayah asing. Bahkan dengan kekuatan inilah, King Si Hao berhasil menghancurkan air hitam di tempat tersebut. Tidak hanya itu, selain dia menempa tubuh fisik,
Xiao juga memanfaatkan pencerahan tersebut untuk menempa jiwa primordial. Bahkan ternyata dengan kekuatan jiwa primordialnya, Xiao mampu menahan serangan air hitam, sehingga membuatnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba kejadian barusan jelas mengejutkan Lao Tao. Pasalnya bagaimana mungkin Xiao memanfaatkan situasi ini untuk menempa ulang tubuh sejatinya dan memurnikan jiwa primordial. Namun karena kepala penjara tidak mengetahui area tersebut dijadikan sebagai tempat kultivasi, dia kembali mengeluarkan air hitam untuk menyiksa King Xiao. Tapi被吊在这里的人是你，真正不知死活。 untungnya saja, di saat Lao Tao dalam posisi terdesak, dia berhasil menggunakan penyegelan tubuh untuk menghentikan tindakan Xiao. Merasa tidak terima dengan kejadian tersebut, Lao Tao berencana menggantung Xiao di menara kota. Hal ini dia lakukan supaya berbagai klan dapat melampiaskan amarah kepada Xiao atas kematian keluarga mereka di medan perbatasan. Kemudian barulah menjalankan selanjutnya untuk menyiksa King Xiao di dalam penjara air hitam. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 278-nya. Waduh, King Xiao masuk penjara domain asing ya guys ya. Tapi walaupun di penjara, Xiao justru mendapatkan pemahaman tentang Dao Agung ya guys ya. Dan berhasil menempa tubuh sejatinya serta jiwa primordialnya. Waduh, makin seru aja ya guys ya. Dan untuk lanjutannya seperti biasa kita bahas lagi di hari Jumat depan ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.